Di dalam istana pangeran ketiga. Ini? Di mana ini? Sedang syuting ya? Ada orang di sini? Camus. Pangeran ketiga, Anda sudah bangun. Apakah Anda masih merasa hamba membuatkan air penghilang mabuk untuk Anda? Tunggu. Pangeran ketiga. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kenapa kamu tidur di tempat tidur yang sama dengan saya? Pangeran ketiga, Anda putra ketiga dinasti Dayan. Saya telah melayani Anda bertahun-tahun. Tadi malam pangeran kedua mengadakan jamuan. Anda minum terlalu banyak. Pangeran kedua? Saya telah melintasi waktu. Ini salah. Tidak, aku meskipun mabuk berat. Kamu belum bilang. Kenapa? Kamu bisa ada di tempat tidur yang sama denganku. Kamu yang maksa tidur di sini. Aku. Apa-apaan ini? Tubuh aslinya mabuk sampai mati. Masih harus tidur sekasur sama Kasimnya sendiri. Pangeran ketiga, apa yang terjadi dengan Anda? Begini, tadi malam. Aku tidak melakukan hal yang aneh, kan? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Cepat bantu aku ganti baju. YK. Adik ketiga, sudah sembuh ya? Aku dengar tadi malam kamu mabuk cukup parah. Putra mahkota. Kakak. Terima kasih, kakak putra mahkota, atas perhatian. Aku terlalu banyak minum sampai kehilangan kontrol. Bagus kalau kamu tahu itu sebuah. Jangan bergaul dengan adik kedua dan keempat. Supaya tidak kehilangan Martin. Ya, kakak benar, nasihatnya akan saya ingat baik-baik. Yang mulia. Adik ketiga, kamu ini, kalau tahu salah dan mau... Maka, Adik ketiga, pakaian yang kamu kenakan ini bagaimana? Kenapa persis dengan jubah naga dipakai ayah raja saat audiensi? Benar-benar sama persis. ini... Kakak pangeran mahkota, ini pasti ada salah paham. Dengarkan saya dulu. Anda menuduh saya. Ampuni hamba, yang mulia, hamba hanya melakukan sesuai perintah. Tadi malam, pangeran ketiga minum terlalu banyak. Suruh aku lembur bikin baju ini. Katanya, hari ini harus kamu pakai ya. Aku? Aduh. Serius nih? Mulai langsung 3 ronde? Gak mungkin, walaupun yang asli bodoh. Sebodoh ini sampai 3 ronde. Ada yang ingin mencelakai aku. Adik ketiga, aku mengerti, aku akan... Pangeran, kakak, Aku jelaskan. benar-benar. Aku mementidak diluar sana mankin banyak pemana. Kamu bilang gak ada, siapa yang percaya? Berani pakai begini, kamu bilang, apa si bungsu atau si nomor, siapa paksa kamu, atau sebenarnya kamu? Bukan mereka, dengar penjelasanku. Aku. Kakak ketiga, aku mengerti. Kamu hidup berat selama bertahun-tahun. Ibumu, Putri Jing'an, meninggal cepat. Tapi seberapapun kamu ingin duduk di posisi ini, kamu nggak bisa memaksa seperti ini. Begini deh, Camus le Pasin a dulu. aku janji nggak bilang. Nanti. Kalau kamu jadi raja, aku tetap mau jadi pangeran. Janji nggak akan rebutan sama kamu. Bukan gitu, Kak. Dengerin aku jelasin dulu. Wah, kamu hebat juga, Limo. Menyimpan jubah naga, memaksa putra mahkota dengan niat memberontak. Sekarang bukti dan pelaku sudah ditemukan. Apa yang masih ingin kamu katakan? Lubang ini memang sengaja digali untukku. Semua ini apa sebenarnya? Kemarin masih minum-minum dengan pangeran kedua? Aduh, pangeran ketiga. Tadi malam Anda mabuk berat. Mengucapkan banyak kata yang berbahaya. Masih bilang, penguasa dunia ini harus diganti orang. Apa? Bukan salah paham. Ini benar-benar jebakan penuh.
Selesai sudah, jubah kerajaan dikenakan, bukti jelas. Tuduhan pengkhianatan ini sudah matang banget. Adik ketiga, masih ada yang ingin disampaikan? Bawa pergi. Temui Ibu Ratu dan pejabat semua. Kan ada keputusan adil. Salah paham, aku. Habis sudah hidupku. Melintasi waktu, sudah mau dipenggal. Pembukaan yang seperti neraka apa ini? Lapor, Ibu Ratu. Pangeran ketiga Limo, berniat jahat, membuat jubah naga ilegal, mengancam putra mahkota, membahas pemberontakan. Saksi mata Xiao Shanzi. Dan para pengawal yang hadir. Semua bisa menjadi saksi. Saya. Yang mulia, tindakan pangeran ketiga memang benar-benar memberontak. Jubah naga adalah simbol kaisar. Menyimpannya secara ilegal berarti 3 kejahatan. Selesai. Sudah ditetapkan 3 kali. Terdeteksi bahwa Anda berada dalam situasi putus asa. Sistem pengeditan hidup berhasil diaktifkan. Kalian ingin memfitnah saya memberontak? Baiklah. Aku akan mengubah semua pejabat menjadi saudaraku. Lihatlah aku. Apakah benar-benar perlu memberontak? Halo tuan rumah, Anda kesepian. Sistem ini dapat mengedit pengalaman dan ingatan tuan rumah serta orang yang bukan musuh langsung. Semua rumor sejarah tidak resmi. Jaringan hubungan manusia. Semua rumor sejarah tidak resmi. Jadi, Dan dia bukankah itu berarti rumor sejarah dan jaringan hubungan manusia dapat dibuat ulang? Sejarah Secara teori, iya. Pengeditan harus logis dan tidak boleh bertentangan dengan sejarah. fitnah, ya? Menjebak aku, ya? HMPH. Aku punya sistem sekarang. Aku bisa dibiarkan kalian jebak? Mau menjebak aku? Tunggu saja, lihat siapa main siapa. Limo. Menyimpan jubah naga, memaksa putra mahkota, berniat, bukti sudah jelas. Apa hukuman yang pantas untukmu? Yang mulia, hamba, kemarin kehilangan kontrol karena mabuk. Tapi pakaian itu, setelah tidur semalam, tiba-tiba berada di tubuh hamba. Hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Soal memaksa putra mahkota, itu sama sekali tidak benar. Hamba hanya bersama putra mahkota, bercanda sedikit. Kamu bicara sembarangan. Ada ketiga mabuk tadi malam. Dia bilang apa? Tak bergilir. Tahun ini giliran keluargaku. Jelas-jelas itu adalah jujur saat mabuk. Kalau Ibu Ratu tidak percaya, bisa tanya ke Wakil Menteri Hukum. Mau cari bantuan? Baiklah, Tong. saya di sini. Sedang mengedit pengalaman hidup Menteri Kehakiman. Tolong-Berry Seya Gary Bezard, Mon-Berry Seya Gambaran. Sedang diedit. Sux Diedi. Profil Menteri Kehakiman berhasil dibuat. Sambut Baik, jejaknya. HMPH. Dasar bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengadu soal hubungan orang dalam ini. Semalam ada perjamuan. Wakil Menteri Hukum Song Qingshu hadir. Pasti. Dia juga mendengar ucapan sombong dari adik ketiga. Yang mulia, hamba memang melihat pangeran ketiga mabuk semalam. Dan juga, Yang mulia, kemarin, hamba memang minum terlalu banyak. Tapi tidak mungkin berkata seburuk itu. Enda. Pangeran kedua. Apakah Anda ingin memaksa adik ketiga? Enda. Menteri Song. Jelaskan dengan jelas. Tadi malam, siapa yang mabuk dan bicara ngawur? Siapa? Ngomong apa? Bersatu demi tujuan besar? Di depan Yang Mulia dan seluruh pejabat istana? Jelaskan padaku. ini, cincin ini, Adik ketiga, akuilah kesalahanmu. Kata-kata yang ucapkan tadi malam, didengar jelas Wakil Menteri Hukum. Apa kamu masih ingin menyangkal? Ibu Permaisuri, anakmu menyarankan, segera bawa adik ketiga ke penjara istana dan selidiki dengan serius. Menteri Song. Pangeran kedua bersaksi, ada di tempat dan mendengar tadi malam. Kamu sebenarnya dengar apa?
Yang Mulia, Hamba. hamba berpikir, Pangeran ketiga tidak mungkin punya niat memberontak. Tapi justru, Pangeran kedua tadi malam masih bilang soal bersatu sebagai saudara, berkomplot menguasai dunia. Saya. Justru mendengarnya dengan jelas. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Berani sekali kamu mensamarkan nama saya. Cuaca dingin, hati-hati jangan sampai kedinginan. Simpanlah ini, benda ini bisa dipakai sebagai uang kalau darurat. Simpan baik-baik. Suatu hari jika kamu lulus, kembalikan padaku ibu, Putri Agung Jing'an. Putri Agung, Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Aku sudah lulus ujian kekaisaran, tapi tidak sempat secara langsung membalas budi besar Anda. Yang Mulia, Hamba bersedia menukar 10 tahun reputasi bersih dan kepala ini untuk menjamin Pangeran ketiga. Tidak ada satupun kata tentang pemberontakan. Jika ada kebohongan, Hamba rela dihukum mati dengan 1000 sayatan. kemampuan menulis naskah tidak buatmu terharu ya? kau berani berbohong di depan istana. Kemarin malam kau jelas-jelas mendengar kata-kata tidak sopan dari Limo. Katakan. Sudah disogok oleh Limo. Kau. Kakak kedua memaksa pengakuan di tempat. Kau. Katanya kalau mabuk, baru bicara jujur. Kenapa tadi malam kamu tidak datang? Kenapa tidak bicara semalam? Tunggu sampai hari ini menangkap orang? Tuh. Yang lebih lucu adalah, kakak putra mahkota sampai sekarang belum datang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi kamu di sini sibuk sekali. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Yang Mulia masih ada. Putra mahkota belum berbicara. Kamu apa? Berteriak seperti anjing. Kamu. Kurang ajar. Berani bicara kasar di istana. Sungguh tidak pantas. Ratu Ibu, mohon tenang. Masalah ini sangat penting. Anak memohon dengan hormat. Agar Perdana Menteri Zhou Wenyuan Untuk memimpin pemeriksaan kasus ini. Benar sekali. Perdana Menteri Zhu adalah pihak Dihormati dan juga guru putra mahkota. Jika dia memimpin pengadilan, pasti akan adil dan bijaksana. Perdana Menteri ou c'est la Libertindac Sangha Adil. Dan wibawanya mampu menggentarkan pejabat. Mohon Yang Mulia segera memanggil kembali Perdana Menteri You ke istana. Disetujui. Segera panggil Perdana Menteri You Wenyuan ke istana. Yang Mulia Ibu Ratu bijaksana. Selesai sudah. Menteri You adalah pengajar pangeran. Sangat mengutamakan aturan dan tata krama. Yang Mulia, jika dia kembali ke istana, aku khawatir.
Adikku yang ketiga, nanti kalau Menteri You sudah kembali, saya lihat semua pejabat di sini. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Putus asa. Saatnya kau rasakan apa itu keputusasaan. Ayo, mulai kerja. Siap. Segera proses. Target, Perdana Menteri You Wenyuan. Proses berhasil. Bukti terkait Perdana Menteri telah dibuat. Limo, dengar itu? Perdana Menteri Joaquin Cedra kembali. Dia itu guru putra mahkota. Paling menghormati hukum dan tradisi. Seperti kamu, berniat memberontak dan menjerat saudara sendiri. Perdana Menteri You tidak akan melepaskanmu. Kakak kedua. Bagaimana kamu tahu? Bukankah setelah Perdana Menteri You pulang, dia akan menghukummu? Sudah di ujung tanduk, mulutmu masih keras begitu? Apa urusan mendesak sehingga Kaisar memanggilku? Kaisar Memerintahkan, un tuxégéra Memberitahu Perdana Mentri Zu. Ada urusan besar. Oh iya. Ini lukisan yang aku minta pelukis terbaik di kota membuat. Sampaikan perintahku. Biarkan semua orang di kediaman temukan orang dengan tanda lahir ini di tubuhnya. Aku berhutang terlalu banyak pada keponakanku. Apapun harganya. Aku harus menemukan anaknya dan melindunginya. Baik, Tuan Menteri. Seumur hidup ini, entah aku masih bisa menemukannya lagi atau tidak. Jika bisa menemukannya, apapun yang dia inginkan, akan kupenuhi. Bahkan jika dia menginginkan dunia ini, aku akan berjuang untuk memberikannya padanya. Yang mulia. Putra mahkota meninggalkan surat dan sudah pergi ke perbatasan utara. Apa yang kau katakan? Putra mahkota sudah pergi. Ini adalah surat pribadi dari putra mahkota. Baca. Adik Ketiga Bijaksana dan Penukazi, Jugat et la Mandapatkan Atidari Panjiku Tiburatu. Aku merasa tidak cukup berbakat dan meminta untuk pergi ke perbatasan. Kerajaan ini, aku serahkan kepada adik ketiga. Jangan cari aku lagi. Baiklah. Luar biasa, menyerahkan tahta. Limo, kau sembunyikan jubah naga. Berani mengusir ahli waris dan mengambil alih kerajaan. Ini pemberontakan, perebutan tahta. Ibu Ratu, ini mendengarnya sendiri. Kakak putra mahkota itu diusir oleh dia. Buktinya jelas sekali. Adik ketiga, sekarang mau berbohong apalagi? Aku. Hai. Kamu berani memukulku di depan Ibu Ratu dan semua pejabat? Pukul kamu? Kenapa enggak? Kalau kamu ribut, aku pukul lagi. Siapa bilang You Xiang kembali, aku akan selesai. You Xiang adalah guru pangeran mahkota, memperlakukannya seperti anak atau keponakan. Limo memaksa pangeran pergi. Jika You Xiang kembali, dia tidak akan membiarkan Limo. Yang mulia, pangeran mahkota adalah pilar negara. Memaksa pangeran turun tahta adalah kejahatan tak termaafkan. Mohon segera hukum mati. Zhu Xiang Masuk Istana. Pertunjukan yang seru dimulai. Hamba, Zhou Wenyuan. Menghadap yang mulia. Perdana Menteri, Anda datang tepat waktu. Limo memaksa putra mahkota pergi, mengguncang negara, dosanya tak terampuni. Mohan Anda Mengadili Danganadil. Anda mendidik putra mahkota, memperlakukannya seperti anak sendiri. Tindakan Limo benar-benar penghinaan total terhadap Istana Timur. Mon Perdana Mentri Sebagai Pangajar Putra Mahkota Dan Pejabat Setingkat Adili Donggon Adi. Perdana Menteri, bijaksanalah. Putra mahkota meninggalkan surat dan pergi, sungguh mencurigakan, namun hanya berdasarkan satu surat. Menentukan hukuman. Ini kurang adil, bukan? Perdana Menteri You, putra mahkota diusir oleh Limo, meninggalkan surat menyerahkan. Perdana Menteri You adalah guru besar putra mahkota. Menurutmu, bagaimana kita harus menghukum Limo ini? Yang mulia, sudah puluhan tahun hamba mendidik putra mahkota, sudah seperti anak sendiri. Kamu mengusir putra mahkota, mengguntang dasar negara,
Tahukah kamu apa hukuman untuk ini? Hari ini, kamu harus memberi penjelasan kepada rakyat, menjebak putra mahkota dan mengguncangkan negara. Menurut hukum, harus dimasukkan ke penjara kerajaan dan dihukum mati. Denga Semua? Bawa pemberontak ini ke penjara kerajaan. Siksa dia dengan kejam. Hei, tunggu. Mau pamer drama? Mau ambil nyawaku? Langsung saja sekarang. HMPH. Apa? Ini. Paman. Akhirnya kamu mau datang. Menemui aku. Jangan. Aku. Jin Gonyong Gegua. Menyakiti hati paman. Jangan. Tidak seharusnya demi pria itu. Memutuskan hubungan. Dengan Anda. Apalagi demi dia. Kabur bersama. Biar keluargazu. Merasa malu. Jangan. Adalah paman, seharusnya tidak marah padamu. Bahkan saat kamu melahirkan, paman juga tidak datang. Paman. Semua sudah berlalu. Aku menyerahkan anakku kepada adik perempuanku yang jadi ratu. Adik ratu sudah berjanji padaku akan buat anak masuk ke daftar bangsawan. Dia akan jadi Pangeran dengan nama sah. Anakku. ini. Ada tanda lahir Burin Leon. Mohon paman Jingan. Lindungi dia, jaga dia. Jangan biarkan orang lain menzaliminya. Baik. Jangan. Paman. Maafkan aku. Paman janji padamu. Aku pasti akan menjaga anakmu dengan baik, Jing An. Kamu. Paman kerajaan bersumpah untuk melindungi. Begitu naskah ini keluar, siapa yang berani menggangguku? Tanda lahir ini, kamu. Bagaimana kamu bisa punya? Aku. Tanda lahir. Tanda lahir ini sudah ada sejak kecil. Sebelumnya, ibuku selalu melarangku menunjukkannya kepada orang lain. Yang Mulia Putra Mahkota, alasan meninggalkan ibu kota belum jelas, surat perlu diverifikasi. Naaman. Hamba bersedia menjamin dengan posisi ini. Yang Mulia Pangeran Ketiga, bukan orang yang tidak sisa tahu berarti busuk, sebelum alasannya benar-benar diselidiki. Siapapun yang berani menyentuh Yang Mulia Pangeran Ketiga, silakan mencabut jabatan hamba ini. Zhou Yuan. Kamu gila? Demi Sirang Pemberontak, rela kehilangan jabatan Perdana Menteri Demi Melendunjinya? Apa ada sesuatu yang tak pantas? Ada hubungan gelap, ya? Pangeran Kedua, kekurang sopan di istana, menghina pejabat senior, mencemarkan keluarga kerajaan. Sesuai hukum, harus dihukum tamparan. Kalian berani? Ibu Ratu, tolong aku. Lepaskan. Bejenda. Sudahlah. Bawa Limo ke aula, jaga ketat. Ini dibahas nanti. Bubar. Bejenda. Putra kedua, Li Chong, tidak sopan di depan aula. Mengganggu sidang. Menghina menteri dan mencoreng nama kerajaan. Jika tidak dihukum, ini tidak bisa diterima. Hukum sulit ditegakkan. Kamu. Mohon Baginda memberi perintah. Hukuman cambuk 50 kali, untuk memberi peringatan pada yang lain.
Diizinkan. Bawa pergi. Laksanakan hukumannya. Jangan, Ibu Ratu. Aku ini anakmu. Jangan. Sidang bubar. Ah, Ibu Ratu, kamu juga lihat sendiri. Mata Yo Wenyuan sama sekali nggak peduli padamu. Dulu kalau bukan karena kejadian Bibi Jing'an. Takta ini. Cukup, aku sudah tahu. Tapi Ibu Ratu, Limo itu memang pembawa bencana. Dia berani menyuruhmu memukul. Besok dia berani merebut tahta. Dia adalah anak yatim peninggalan Jing'an. Anak yatim, lalu kenapa? Mana ada yang lebih penting dari kerajaan? Ibu Ratu, kita tidak bisa membiarkan dia lagi. Kamu ada rencana apa? Bukankah Limo terobsesi dengan Putri Anran? Biarkan Anran memaksa mengakui kesalahan dan meminta untuk diturunkan sebagai rakyat. Dia pasti akan melakukannya demi menyenang. Mungkin saja dia akan setuju. Pergilah. Kali ini jangan buat kacau. Anak tahu. Pastikan si tak berguna itu tidak punya kesempatan bangkit lagi. Yang mulia, Putri Anran datang bersama anaknya. Dia meminta Anda segera menjemputnya. Dan tuliskan pernyataan pengakuan dosa hari ini lalu bunuh diri untuk membuktikan Anda tak bersalah. Jangan melibatkan dia dan anaknya. Apa yang kamu katakan? Ada seorang wanita membawa seorang anak. Meminta saya mengaku lalu bunuh diri. Benar, Yang Mulia, disetujui Kaisar. Jika pintar, sebaiknya mengikuti. Hei, kau sakit ya? Xiao Shunzi. Aku belum menghitung urusan denganmu. Kau bersekongkol dengan pangeran kedua untuk menjebakku. Jebakan yang menyenangkan, ya? Yang Mulia, apa maksud du Capan Onda ini? Hamba tidak mengerti, Yang Mulia. En bas Sangha setia kepada Onda. Setia, lalu sekarang menyuruhku pergi ke tempat ketiga. Masih menganggapku bodoh yang bisa kalian permainkan sesuka hati? Yang Mulia, hamba menyarankan Anda memahami situasi. Ratu adalah penguasa sesungguhnya. Hari ini Anda beruntung lolos dari pengadilan. Itu berkah besar. Nona memerintahkan mengakui dosa dan mengakhiri hidup. Itu untuk memberi kehormatan sebagai mayat utuh. Jika Anda keras kepala, itu melawan hukum besar. Ah, Melawan kepala kamu, melawan. Ampuni saya, Yang Mulia, demi bertahun-tahun melayani Anda. ampuni Idep Seya. Biarkan Seya Idep seperti Anjing saja. Saya mengampuni Anda atas jasa melayani saya bertahun-tahun. Beri Anda hidup. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Kalau tidak, aku pasti akan bunuh dia. Mengerti, mengerti. Saya pastikan ke depan, aku tak akan muncul lagi di depanmu. Sampah tetap sampah. Penakut. Cuma dipukul 2 kali. Lalu lepaskan aku. Nanti saat aku lapor ke pangeran kedua dan putri, bakal kacau jadinya. Ah, Hahaha, Xiao Shunzi, kebetulan ya, kita ketemu lagi. Pangeran. Aku baru pindah arah. Kau langsung muncul. Ini nggak dihitung. Tidak bisa dihitung begini. Barusan aku bilang, sampai ketemu lagi. Kita bertemu lagi. Orang-orang. Bawa keluar orang yang berkhianat ini, yang bekerja sama dengan orang asing untuk menjebak tuannya. Jangan, Paduka. Ampuni saya, Paduka. Hanya dengan dukungan Perdana Menteri saja tidak cukup. Pejabat sipil tetap kalah dengan kekuatan militer. Harus cari cara untuk dapatkan kendali militer. Ayo, kerjakan tugasmu. Tong, berapa pasukan di istana?
Pasukan penjaga, pasukan perbatasan dan wilayah lain, semuanya dihitung. Penjaga 8.000, perbatasan utara 300.000, selatan 200.000, barat 150.000, pasukan lot di timur 70.000. Pasukan perbatasan utara 300.000. Bagus, inilah yang aku inginkan. Aku ingin membuat pasukan perbatasan 300.000. Ah tidak, semua pasukan di dunia ini, begitu mendengar nama ibuku, langsung gemetar ketakutan. Ding ding, pengeditan selesai. Jejak panjang terkait Putri Jing'an telah dibuat. HMPH. Baiklah, dengan pasukan ini, seluruh dunia adalah milikku. Limo, berani sekali kamu, kau. Putri Anran, HMPH. Yang dulu mengejarmu adalah pemilik tubuh ini. Aku bukan dia. Hari ini akan kubuktikan apa itu pria Sigma. Limo, kamu menyalahgunakan kekuasaan. Apa kamu tidak tahu hukum? Aku adalah hukum. Hari ini, kau mempermalukan keluarga kerajaan, membuatku ditertawakan para putri. Kau malah berani menyebut dirimu hukum? Memalukan. Limo, aku bilang padamu. Urusan hari ini mendapat restu yang mulia. Kalau kau tahu diri, segera tulis surat pengakuan lalu bunuh diri. Jika tidak, nanti setelah pangeran kedua memanggil pasukan penjaga, tidak akan semudah itu meskipun kau memohon. Lagi-lagi soal putri daerah. Pangeran berlutut di luar ruang kerja kaisar selama 3 hari 3 malam, memohon gelar. Memaksakan gelar untuk putri rendahan dari keluarga lain. Untuk mendapatkan status putri daerah. Wah, sungguh konyol. Kalau pangeran kembali menundukkan kepala pada wanita, aku, Song Qingshu, bahkan kalau harus kehilangan jabatan tinggi di kota, aku tetap akan masuk dan membuat dia sadar. Surat pengakuan dosa, lalu bunuh diri. Sudah tahu, kenapa masih lambat? Cepat. Berisik. Dasar pekandang, berani pukul aku putri negara. Pukul kamu, putri negara itu pemberianku. Hanya seorang pelayan anak tiri. Berani-berani teriak di hadapanku. Kenapa? Kaisar dan pangeran kedua sudah tidak menerima kamu. Kalau kau tidak mau menulis surat pengakuan dosa, begitu pasukan datang dan menghancur, tidak ada yang bisa selamat, termasuk kamu. Baiklah, surat pengakuan dosa, ya? Aku tulis. Ah, Yang Mulia, dia ternyata tetap tidak berubah ya. Kau lihat, demi seorang wanita ini, dia bahkan rela mengorbankan harga dirinya sebagai bangsawan. Dara keturunan Jing'an. Siapa sangka ternyata selemah ini. Kalau mengerti dari awal tidak repot. Cepat tulis, selesaikan aku bisa memohon pada kaisar agar kau diberikan akhir yang cepat. Ibu, apa dia akan seperti sebelumnya? Berlutut sambil membawa surat pengakuan dosa untukmu? Orang kayak dia itu nggak ada harapannya. Kalau paman kedua jadi kaisar nanti, Ibu akan minta kasih kamu gelar pangeran. Saat itu nanti. Limo kamu hila? Aku akan menulis surat pengakuan dan mengakui kesalahan. Minta maaf pada semua rakyat. Salahku, aku naik tahta terlalu terlambat sampai. Para pengkhianat makin bebas, orang jahat menguasai segalanya. Limo, bagaimana kamu berani pakai pakaian itu? Kamu sudah melakukan dosa besar yang bisa menghukum seluruh keluarga. Orang gila, sepat lepas itu. Limo. Berisik sekali. Di mana pengawal kerajaan? Hormat kepada Yang Mulia. Menanggu perintah. Rumor itu ternyata benar. Putri Agung Jing'an memimpin pasukan istana 20 tahun. Ibunda Anda 3 tahun lalu menyerahkan mereka kepada Anda. Dua orang ini berani menerobos masuk ke kediaman pangeran. Berteriak, menghina, mengganggu perjalanan suci, mengganggu aku. Berani mengatakan hal yang menghina, menuduhku memberontak, melecehkan otoritas kerajaan. Tangkap dia. Lepaskan aku. Anran, demi kenangan masa lalu kita, aku bisa memberimu sebuah pilihan. Satu kabar baik, dan satu kabar buruk. Kabar baiknya? Mohon balas kasih hangku. Kabar baiknya adalah, aku ini orang yang penuh kasih dan pengertian. Aku tidak memukul wanita atau anak-anak, apalagi menyakiti mereka.
Terima kasih, Yang Mulia. Anda masih punya hati kepada kami. Tapi kabar buruknya adalah, sayang kamu bukan anak kecil. Dia juga bukan wanita. Bawa aku turun ke bawah. Ah, tidak. Limo, kamu tidak bisa seperti ini. Yang Mulia tidak akan memaafkanmu. Pangeran kedua sudah membawa pasukan penjaga. Dengan sedikit orang yang ditinggalkan oleh ibumu itu, sama sekali tidak cukup. Kamu pasti akan terlihat sangat buruk. Kalau begitu, aku akan pergi menemui bibi besar kesayanganku, kaisar wanita masa kini. Liemo. Berani sekali. Baik, Limo. Menyembunyikan jubah naga itu salah, tapi kamu memakainya di depan umum. Kamu ingin dituduh makar? Liemo. Berskongkel dengan mantan pasukan penggawal kekazaran. Many impin pasukan diam, merengkanakan Ada bukti manusia dan barang. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Mulia, ada yang tidak beres di sini. Perdana Menteri Yo, sampai kapan Anda akan melindungi pengkhianat ini? Dia pakai jubah naga, mobilisasi pasukan rahasia. Bukankah itu pemberontakan? Ini adalah kejahatan besar pengkhianatan. Ada bukti dan saksi yang jelas. Kuhkap. Siapapun yang berani membela, berarti secara terang-terangan melawan kaisar. penggawal. Tangkap pemberontak Limo. Lepaskan jubahnya, lemparkan ke penjara kerajaan. Adik ketiga, tidak disangka ya. Akhirnya aku yang menang. Hahaha. Pasukan lama ditinggalkan ibumu bisa membalikkan keadaan? Atau berpikir si tua Yo Wenyuan itu? Benar-benar bisa menyelamatkanmu? Mimpi saja. Jujur saja padamu. Aku sudah mengatur semuanya. Hari ini kamu jatuh sakit parah. Mati mendadak di penjara. Besok, Departemen Kehakiman menyerahkan dosamu. Di atasnya akan tertulis, kamu sadar dosa yang sangat berat. Bunuh diri karena takut. Hahaha. Kenapa diam saja? Takut ya? Atau kamu sudah pasrah? Akhirnya menyerah, ya? HMPH. Nikmati saat-saat terakhir kamu. Hahaha. Komandan Shin. Bunuh dia, lakukan dengan bersih. Setelahnya. Pangeran tidak akan mengecewakanmu. Ya. HMPH. Tongzi. Kerja. Ubah jadi pemberian pemimpin pasukan khusus Chen Feng. Jadikan dia pedang di tangan saya. Berhasil ubah. Pemimpin khusus Chen Feng selesai dibuat. Memori terkait dibuat, pemimpin pasukan khusus Chen Feng, jejak tanda kepercayaan terhubung. Komandan Chen. Ibuku menyuruh aku bertanya, 15 tahun lalu malam hujan itu. Setengah bagian giok yang dia berikan padamu. Apakah kamu masih menyimpannya? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Bagaimana kamu tahu tentang setengah liontin giok itu? Chen Feng. Kenapa bengong? Bunuh dia. Benda itu ada di saku saya, lihat sendiri. Apa? Ini adalah liontin pribadi Putri Agung. Beranti. Putri Agung, orang mencuri barang. Menurut hukum, dia dihukum mati. Aku tidak mencuri. Kalung giok ini ditinggalkan oleh ibuku sebelum meninggal. Kalian menuduhku dengan salah. Lepaskan tangan.
Kalian salah lihat. Kalung giok ini adalah hadiah dariku untuknya. Tapi, Apa, ucapanku sudah tak dihargai? hamba tak berani. Hamba mohon diri. Ambil ini. Mulai hari ini, kamu adalah penjaga pribadi saya. Tak ada lagi yang berani mengganggumu. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku butuh sebuah pedang. Pedang yang hanya mengikuti perintahku, tidak takut pada darah. Beranikah kamu menjadi pedang itu? Jika Yang Mulia bisa memberiku keadilan. Aku tak hanya akan memberimu keadilan. Bisa membuatmu menginjak kepala orang-orang yang menghina dirimu. Apa yang Anda butuhkan, Yang Mulia? Liontin je kini. Aku bagi menjadi dua. Si tangganya kupugangla. Kelak bila seseorang datang padamu membawa setengahnya lagi. Dia adalah orang yang paling kupercaya. Kau harus setia padanya seperti kau setia padaku. Chen Feng dalam hidup ini bersumpah akan setia kepada Putri Agung. Bersumpah demi langit dan bumi, aku siap dihukum. Apa mungkin kamu adalah anak kandung Putri Agung Jing'an dan Jenderal Besar Lin Polu? Yang sebenarnya? Ini. En bas Shen Feng Orma Tuan Muda. Mengikuti wasiat terakhir Putri Agung, akan kulakukan apapun tanpa ragu. Baik, sangat baik. Sekarang. Bunuh dia untukku. Beck. Tidak. Tidak. Limo, Chen Feng, kalau kalian berani membunuhku. Ibu Ratu akan menghabisi keluargamu. Tolong. Pangeran kedua, jangan buang tenaga sia-sia. Penjara ini, sejak setengah jam yang lalu, sudah sepenuhnya diganti dengan orang-orangku. Berhenti. Tahan pesamu. Moer, jangan bunuh. Paman besar. Song Shilang. Kenapa kalian datang ke sini? Sekarang belum saatnya membunuh dia. Kenapa? Yang Mulia, Baru saja menerima kabar. Ibu Putri Anran, yaitu si Ratu Tua, sudah tiba. Di depan pintu istana. Dulu saat kaisar sebelumnya berkuasa, Ratu Tua berani membenturkan kepala ke pilar. Sekarang kalau dia dengar kamu memukul putrinya dan cucunya di depan banyak orang. Kalau kamu juga membunuh pangeran kedua, Ini. sulit untuk diselesaikan. Maksudnya, kalau aku membunuh dia. Begitu keluar dari penjara surga, aku tetap Ya, kakak kedua. Kamu dengar? Hidupmu terselamatkan. Terima kasih, Adik Ketiga. Terima kasih, Perdana Menteri Zhou. Tapi, 3 dosa bisa diampuni. Tapi tidak untuk dosa hidup. Apa yang mau kamu lakukan? Putuskan urat tangan dia. Biar dia gak bisa pegang pedang lagi. Beck. Tidak. Nggak bisa, nggak bisa. Ah, ini? Ibu Ratu, Limo sekarang benar-benar udah nggak ada aturan. Dia nggak cuma mukulin Putri Anran di depan umum, dia juga bikin tangan kanan anakmu jadi cacat. Buktinya mana? Bakti. Minggu ini, Yo Wenyuan dan Song Qingshu semuanya adalah orang-orang Limo, aku. Lemah? Tidak bisa mengurus seorang Limo.
Aku tak menyangka. Dia sekarang seperti berubah jadi orang lain. Sekarang Yo Wenyuan dan pasukan istana sudah terang-terangan berpihak padanya. Aku, Tenanglah, Ibu Permaisuri. Aku punya sebuah rencana. Katakan. Aku sudah mengatur segalanya. Besok pagi di Dewan Istana, beberapa pejabat dan menteri akan bersama-sama mengajukan tuduhan atas 3 kejahatan besar Limo. Pertama, mengenakan jubah naga tanpa izin dan berkhianat. Kedua, menampar putri. Melukai kerabat kerajaan. Mengerahkan pasukan khusus tanpa izin. Makar. Saat bakti lengkap, lihat bagaimana dia menjelek. Setelah pemakzulan selesai, Permaisuri memerintahkan penangkapan. Yo Wenyuan dan lainnya yang melawan akan dianggap setara. Jenderal An juga akan kembali ke istana melapor tugas, bukan? Sudah dikirim orang untuk menjemputnya. Hamba akan menjelaskan bagaimana dia memukul adik perempuannya di depan umum, serta keponakannya. Tanpa melewatkan satu kata pun. Katakan pada Jenderal An. Baiklah. Moer, di pengadilan pasti ada masalah. Bertindaklah hati-hati. Jangan khawatir, Paman Agung. Serangan dilawan, masalah diatasi. Limo, berhenti di sana. Limo, berhenti di sana. Liamo Bajingen. Anran putriku, bangsawan kerajaan. Apa alasanmu memukulnya? Apa alasannya? Dia menerobos masuk kediamanku tanpa izin. Menghina dengan kata-kata, memaksa bunuh diri. Aku pangeran, dia wanita dari keluarga kerajaan. Berani melawan atasan, aku memukulnya cukup ringan. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh kalian melebakan keluarga engkau? Dasar tidak tahu terima kasih kau pantas. Permaisuri tua, Jaga ucapanmu. Apa, kau masih berani memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Berani sentuh aku sekali saja, aku langsung tabrak ke gerbang istana. Aku akan buat seluruh negeri tahu. Bagaimana pangeran memaksa para orang tua? Nyonya tua, harap hati-hati dengan kata-katanya. Yang mulia, jangan lakukan. Kamu. Coba saja sentuh aku kalau berani. Berani coba, ayo coba. Bagaimanapun juga. Ini pertama kali dengar permintaan segila itu. Ibu, kamu. Berani sekali kamu pukul aku. Kalau sudah dipukul, ya dipukul saja. Aku kasih tahu, tua-tua sok hebat itu nggak berlaku buat aku. Liamo. Aku akan melawanmu. Aduh. Jangan tabrak ke sini, tiangnya keras di atas, pergi tabrak tiang saja. Aduh, ini nggak adil. Pangeran. Memukul orang tua. Mendiang kaisar, bukalah mata Anda. Permaisuri tua sudah tua. Bagaimana pangeran ketiga bisa menyerang di... Benar sekali. Anda adalah ayah kandung dari anak putri Anran. Perilaku seperti... Lebih buruk dari binatang. Ayah kandung? Cerita lama, sejarah liar. Cerita liar, biar aku urus. Sistem. Bekerja. Sistem. Anak Anran. Apakah benar anakku? Kenangan 5 tahun lalu pemilik mabuk dan dekat Anran. Memang pernah dekat dengan Anran, tapi ingatannya samar. Dai Kalangan Rakyat, Peristi. Ingatan samar menjadi rumor bahwa Anda dan Anran diam-diam punya anak. Jadi, artinya masalah ini sama sekali tidak jelas. Siapa saja bisa melemparkan tuduhan padaku, tepatnya. Sejarah abu-abu yang bisa diedit. Kalau begitu, edit saja, edit aku dan anaknya, Anran. Berikan fakta yang lebih kejam dan liar untuknya. Edit selesai. Telah dihasilkan Putri Anran, ingatan, dan bukti jejak terkait. Limo, bicara dong. Kenapa? Berani bertindak tapi tak berani Aku mau melapor kepada kaisar. Aku akan membuat seluruh dunia tahu. Kamu itu sebenarnya orang macam apa? Baiklah. Lapor saja. Aku juga ingin semua orang lihat. Isi surat ini, ya. Kenapa kamu punya ini? Ini.
Benarkah ibu mau mengirimku ke tempat lain? Aku tidak mau pergi ke tempat. Bagaimana cara menyembuh nanti setelah anak lahir? Bilang saja itu kelahiran prematur. Turdani. Saya suruh seseorang kirim ke kediaman pangeran kedua, ke tangan pengurus, Liz Hong. Dia punya villa di luar kota. Dia akan mengatur tempat tinggalmu di sana. Tapi pangeran kedua sama sekali tidak mau mengakui anak ini. Tidak mau mengakui pun harus Tunggu Anakai Tiu lahir. Dia adalah putra sulung dari pangeran kedua. Orang-orang. Kirim segera saat malam. Pastikan langsung diberikan kepada Li Zhong. Beritahu dia rawat dengan baik semua tuan. Kalau ada bocoran sedikit pun. Saya mengerti, Tuan. Tidak mungkin. Dia sudah janji. Bahkan bersumpah serius. Kepada Tuan Li Zhong, putri saya Anran sudah mengandung anak dari pangeran kedua, usia 4 bulan. Mohon diatur tempat tinggal sementara di villa luar kota. Apa? Anakmu, anak pangeran kedua? Dan lagi. Bahkan permaisuri tua sendiri, yang mengantar Anran pergi. Untuk dijadikan simpanan pangeran kedua. Yang mulia, salah. Tidak seharusnya membohongi Anda. Karena pangeran kedua memaksa saya. Ibu saya juga. Demi keluarga Eng, maafkan kami. Bagaimana? Tidak mungkin. Surat ini palsu. Ini dipalsukan oleh Limo. Aku mau bertemu Baginda Raja. Aku mau Baginda membela keadilanku. Hei, kamu, bangun sekarang. Aduh. Wahai para pejabat besar sekalian, kalian harus percaya pada saya. Surat ini pasti palsu. Ini dibuat Limo untuk menutupi kesalahan. Baiklah, ayo temui Baginda Raja. Kebetulan sekali. Biar Yang Mulia lihat putranya yang baik, pangeran kedua, bagaimana dia bersekongkol dengan keluargaan dan membuatku dipermalukan. Dan juga, menggunakan anak haram untuk mencemarkan namaku. Kamu. Pengawal, bawa mereka berdua ke istana. Limo, apakah kamu sadar akan dosamu? Kami menuduh pangeran ketiga Limo dengan 3 dosa besar. Yang pertama, menyembunyikan jubah naga, melanggar tata krama, berniat memberontak. Yang kedua, memikul pejabat umum, melukai keluarga kerajaan, tidak hormati norma. Yang ketiga, menggunakan pasukan larangan tanpa izin, bernyaja. Patut dihukum mati. Menyang mulia segera menjuarkan perintah, menghukum pengkhianat lamu untuk menegakkan hukum negara. Ngarang terus, ngarang lagi. Lanjutkan aja. Kalian berdua, Berani-beraninya di hadapan istana ini, memfitnahku secara terbuka. Yang mulia, mohon segera mengeluarkan dekret untuk menghukum pengkhianat Limo demi hukum negara. Liemo. Hak perempuan ikut campur dalam pemerintahan adalah anugerah yang mulia, mewakili kaisar mengawasi pejabat. Seberapa arogan pun, tidak melampaui hukum negara dan kerajaan. Kekuasaan yang diberikan oleh kaisar wanita, hebat sekali ya. Tunggu, kerja. Sekumpulan pejabat perempuan berisik, ikut campur urusan pemerintahan. Kaisar wanita hebat, tapi apakah lebih hebat dari pendiri dinasti? Lebih besar dari aturan negeri ini. Tunggu. Buatkan saya satu aturan dari para leluhur. Pejabat perempuan manapun yang berani menuduh seorang pangeran di istana. Siapapun itu, semuanya dihukum mati. Laksanakan. Selesai diedit. Pengeditan selesai, jejak terkait dihasilkan. Limo. Banyak perwakilan bersatu untuk menuduh. Setiap kejahatan punya bukti kuat. Kamu, masih ada yang ingin dikatakan? Kalian berdua, dengan dukungan kaisar wanita, terang-terangan mencabut jabatan saya. Apa kalian lupa? Di bawah plakat itu. Hukum keras yang ditetapkan oleh kaisar pendahulu. Ah,
Lihat baik-baik, ini akibatnya. Hukum besi kaisar pendiri, pejabat istana atau pelayan yang berani membahas garis keturunan kerajaan. Hari ini dihukum dia. Itu sudah kemurahan hati kekaisaran. Ingat baik-baik. Papan ini adalah hukum besi pertama dinasti kita. Kaisar wanita memberi kuasa untuk mengawasi para pejabat, tapi jika ada yang berani mengajukan laporan melawan keluarga kerajaan, ini yang akan terjadi pada akhir dari seluruh keluargamu. Ampuni kami, Yang Mulia. Mohon ampun, Pangeran Ketiga. Kami lupa hukum leluhur yang ketat ini. Kami tidak akan mengulanginya. Mohon belas kasihan, Yang Mulia dan Pangeran Ketiga. Yang Mulia, hukum leluhur berkata, Di dalam Pelayan istana dan pejabat perempuan, jika mensila darah kerajaan diolah emas tanpa alasan, akan dianggap pengkhianatan, hukum mati tanpa ampun, keluarganya akan dihancurkan. Mohon tegakkan hukum negara. Bersihkan pihak yang tidak setia. Kami mohon Yang Mulia, tegakkan hukum negara dan bersihkan sisi raja. Pengawal. Tangkap pejabat melanggar tradisi leluhur. Memfitnah pangeran. Dan bawa mereka kepadaku. Lepaskan pakaian dinas, masukkan ke penjara kerajaan. Peraturan ketat pendiri dinasti diterapkan dengan tegas. Tanpa sekelompok wanita istana ini, Yang Mulia, apalagi yang bisa Anda lakukan? Datang untuk menghukumku. Semua orang, duduklah. Ibu Ratu, hukum ditegakkan, istana bersih. Tapis Limo. Kamu menyerang Putri Anran di depan umum, mencela Nyonya Tuawang dengan kejam. Tindakan ini menghina kerajaan, melanggar etika, dan kesalehan keluarga. Lalu, Apa Ucuman Yang Pantin Tukini? bawa Nyonya Tuawang ke dalam aula. Yang Mulia. Yang Mulia. Tolong bantu hamba, Yang Mulia. Limo tidak hanya memukul hamba, tapi juga memalsukan surat, menuduh pangeran kedua, dia ingin menekan kami. Keluargaan ini. Yang Mulia, Saudari saya Anru Shuang, Jenderal Agung Penjaga Barat. Besok kembali ke istana beri laporan. Jika dia tahu, aku dan anakku telah dihina, kami pasti akan membalas. Apa? Anru Shuang akan kembali? Dia memimpin 150.000 pasukan Zensi, punya banyak prestasi perang, bahkan kaisar harus memberinya muka. Ini akan jadi masalah besar. Anru Shuang berbeda dengan Anran, tegas dan melindungi keluarganya. Pangeran Ketiga, kali ini Anda benar-benar cari masalah berat. Liemo. Kamu berlutut minta maaf, masih sempat. Claudette. Tunggu sampai Anru Shuang kembali. Baiklah. Kita tunggu sampai Anru Shuang kembali. Kamu tidak takut padanya? Kenapa aku harus takut padanya? Yang aku takuti adalah jika dia tidak kembali. Tongzi. Aku di sini. Anru Shuang itu orangnya keras hati dan setia. Langsung, edit, dia, mungkin malah berbalik arah, tapi pasukan Zensinya, mungkin belum tentu sekuat itu. Komandan, edit. Perwira kunci pasukan Zensi. Siap. Selesai diedit, jejak otomatis terhubung ke layangan langit. Jaring sudah dilempar dengan rapi. Limo. Kamu memukul bangsawan di depan umum dan memasukkan surat rahasia untuk menjebak kakakmu. Dosa-dosa ini, kamu akui atau tidak? Yang Mulia, Putri Raja dan Putri Anran menerobos kediaman Pangeran Ketiga tanpa izin, lalu berkata tidak sopan. Pangeran Ketiga hanya membela diri. Tentang surat rahasia itu, Yang Mulia, keabsahan surat rahasia itu belum terbukti. Mohon kebijaksanaan Yang Mulia. Perdana Menteri Menteri Song, yang kutanyakan adalah Limo.
Tidak mengakui. Adik ketiga, jangan tidak tahu diri. Ini adalah surat pengakuan dosa. Kalau kamu tanda tangan sekarang, ibu mungkin mempertimbangkan hubungan keluarga. Memberimu jalan untuk hidup. Kakak ketiga, kamu akui saja. Kakak kedua benar. Selama kamu sekarang mengaku bersalah, melepaskan status pangeran secara sukarela. Pergi ke istana Keluarga, un tuk meurnin suka. Ibu ratu yang baik hati. Pastiakan memberi hukuman yang gringo. Adik keempat. Sikapmu yang tulus untukku benar-benar terlihat meyakinkan. Apa maksud kakak ketiga? Aku sungguh tulus ingin membantumu. Membantuku? Kau biarkan Anran dan Ibu Suri memaksaku bunuh diri. Lalu membuat tuduhan seperti ini. Memaksa aku ke jalan buntu, ini yang kau sebut demi kebaikanku? Kakak ketiga, apa kau ingin melawan perintah raja? Melawan perintah? Aku melawan, lalu kenapa? Kertas jelek begini, masih mau aku tanda tangan? Liemo, berani merobek pernyataan depan raja? Tak menghormati. Dosamu bertambah 1 tingkat. Yang mulia, Lehala. Si Limo itu arogan sekali. Dia bukan memukul saya di depan umum, bahkan berani merobek barang di depan Anda. Yang mulia, mohon bantu saya mendapatkan Catalan. Yang mulia, Jenderal An, Jenderal Penjaga Barat An Rushuang, telah membawa pasukan pribadi sampai di luar kota. Sekarang sudah tiba di depan gerbang istana. Kakak tiga, kamu dengar tidak? Jenderal An akan segera datang. Kalau kamu mengaku sekarang masih ada kesempatan. Kalau tunggu Jenderal An datang dan melihat kesombonganmu seperti ini, apa kamu pikir ada jalan keluar? Dosa? Dosa apa yang aku punya? Baiklah. Kalau kakak kedua dan adik keempat ingin mengadu. Yang mulia, hamba juga memiliki laporan yang ingin diajukan. Kau ingin mengadukan sesuatu? Menonton Perinta, merobek sura, tidak hormati raja. Kau ingin mengadukan siapa? Aku ingin mengadukan. Pangeran kedua, Li Chong, berhubungan gelap dengan wanita bangsawan, memperdaya raja. Pangeran keempat, Lian menjebak saudara sendiri dan berniat jahat. Kau bicara sembarangan. Mohon yang mulia. Bersiap untuk keputusan menteri. Untuk nama baik keluarga kerajaan. Untuk hukum Dayan, Jenderal Zensi, An Rushuang. An Rushuang kembali ke istana dan menyapa Yang Mulia. An Jenderal, bangkitlah. Kedatanganmu tepat waktu. Saya di luar ruang. Sudah mendengar kabar. Li Montak. Kamu menghina ibuku, menyakiti adikku, merusak reputasinya, mencoreng nama baiknya. Apa hukuman untukmu? An Rushuang, kau membawa senjata di depan, mengacungkan pedang ke pangeran, ingin memberontak. Kakak, tolong bela aku. Liemo memukulku. Dia bilang aku dengan pangeran kedua. Anak kami jelas tidak bersalah. Ah iya, Rushuang. Dia menyakiti adikmu seperti ini. Keluargaan juga jadi malu besar. Kamu tidak boleh diam saja. Jenderal An yang menjaga wilayah barat memiliki banyak prestasi dan merupakan pilar negara. Hari ini adiknya dihina. Jika pelaku tidak dihukum berat, bukankah itu membuat para prajurit di perbatasan kecewa? Kakak ketiga, kenapa kamu belum meminta maaf pada Jenderal An dan Putri? Ibu Ratu mungkin akan memberikan hukuman ringan. Dengar itu? Li Montak. Sekarang juga, berlututlah dan minta maaf kepada adikku. Tentukan dirimu sendiri menjadi rakyat. Kalau tidak, Pedangku tidak peduli pangeran atau siapapun. Bagaimana jika aku tidak mengakui kesalahan? baik. Jika kau tidak mengakui kesalahan dan tunduk pada hukuman. Ini adalah surat permintaan dari 10.000 prajurit pasukan barat. Ada 327 nama komandan, dan 8.000 tanda tangan prajurit. Juga ada cap darah. Jika kau tidak mengakui kesalahan, mereka akan membela untukku, demi jenderal mereka yang dihina.
Mereka akan menuntut keadilan. Limo, hari ini jika Tidak memberiku penjelasan. Akan mundur, menyerahkan kekuasaan, menarik pasukan penjaga barat, dan menulis petisi ke istana. Biarkan seluruh negeri menilainya. Apakah mulia gelarmu sebagai pangeran? Atau Kirengat dan Kesetian Pasukan Penjaga Barat lebih berharga? Jenderal An benar. Jika prajurit perbatasan kehilangan semangatnya, siapa lagi yang akan melindungi tanah perbatasan bagi dinastian? Kakak ketiga. Sebelum rapat pagi, Ibu Ratu mengirim orang untuk menggeledah. Kediamanmu. Pasti segera ditemukan bukti. Saat itu, semua kesalahan akan dihitung. Kakak ketiga, nanti kamu bahkan tidak sempat mengaku bersalah. Permohonan prajurit. Hati rakyat tidak boleh dilawan, hati tentara juga tidak boleh diabaikan. Kali ini, Pangeran ketiga. Berada dalam bahaya besar. Limo. Jika kamu mengaku bersalah sekarang, aku masih bisa memberimu harga diri. Harga diri? Hanya dengan beberapa lembar kertas ini. Kau bilang mau memberi harga diri, lalu mau menetapkan kesalahanku? Kamu. Sepertinya masih terlalu dini untuk itu. Liemo. Bahkan surat darah prajurit perbatasan berani kau injak-injak. Apa kau mau melawan semua prajurit di negeri ini? Limontak. Kau menghina darah prajurit Zhensi. Jika aku tidak mencincangmu sampai ribuan potongan, bagaimana aku bisa menghadapi para prajurit Zhensi? Para prajurit, dengarkan perintahku. Bunuh. Kalian semua, begitu buru-buru ingin mengabdi pada orang yang membunuh keluarga kalian? Kau. Apa yang kau katakan? Apa membunuh seluruh keluarga? Yang mulia, hamba menemukan sejumlah besar barang terlarang di kediaman Pangeran ketiga. Dan menangkap seorang pelayan tua yang mencurigakan, berusaha membakar bukti. Jas 3. Jenderal. Wakil Jenderal Wang. Kamu kenal orang ini. 15 tahun yang lalu. Pemimpin 3 prajurit berbaju hitam pembunuh keluargaku adalah kau. Luka di wajahmu ini adalah bekas sabetan golok ayahku sebelum dia mati. Meskipun kau berubah menjadi abu, aku tetap mengenalimu. Jenderal, ampunilah. Waktu itu Jenderal An yang memaksa kami. Dia bilang ayahmu mengetahui transaksi penyelundupan senjata dengan barat barbar, jadi dia harus dibunuh. Kamu bicara apa sih? An RU Schwang. Ternyata kau. Paduka. Lambang pangkat ini ditemukan dari pelayan tua itu, tertulis, Shuang Wei Jiasan. An Rushuang, aku mendampingimu menjaga perbatasan barat selama 10 tahun, bertaruh nyawa. Tapi kau malah membantai keluargaku, menghabisi semuanya. Wang Meng, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Saudara-saudara menulis surat. Ini demi melindungi tanah. Menjaga perbatasan. Bukan untuk orang sepertimu yang berkhianat, menjual negara, dan membunuh seluruh keluarga perwira. Barang kotor ini, aku tak mau menerimanya. Kami semua tak mau menerimanya. Saudara-saudara. Ikuti aku kembali ke camp. Jenderal An, prajuritmu itu, sepertinya tidak mendengarkan perintahmu ya? Limo, jangan coba-coba memecah belah di sini. Tentang kejadian hari ini, pastikan semua jelas denganmu. Hitung-hitungannya, kamu pakai surat berdarah palsu untuk memeras sang pangeran, membantai bawahannya, bahkan bersekongkol dengan wilayah asing. Menjebak pewaris kerajaan, bagaimana kamu akan menjelaskan semua ini padaku? Tunggu. Ibu Ratu, ini mencurigakan. Jenderal An bertugas di perbatasan bertahun-tahun, setia dan berdedikasi. Pasti ada yang memfitnahnya. Adik Kimpat benar. Asal-usul pelayan tua itu tidak jelas, Wakil Komandan Wang tampak emosional. Atas kejahatan Jenderal An. Sepertinya terlalu tergisa-gisa. Yang mulia, bersekongkol dengan musuh masih diselidiki. Tapi An Rushuang bersenjata dan mengancam pangeran. Menggunakan surat darah palsu untuk memaksa pejabat melanggar kejahatan menipu penguasa. Dia harus dicabut kekuasaannya dan dipecat jabatannya.
Hamba mendukung, Jenderal An membiarkan bawahannya mengancam rekan. Bahkan diduga menjebak pangeran. Jika tidak ditindak, lalu di mana hukum negara? Mohon Yang Mulia Bertindak Adil. Mohon Yang Mulia Bertindak Adil. Jenderal An, apakah kamu ada yang ingin disampaikan? Hamba tidak ada yang ingin disampaikan. Hamba tenang seperti salju. Tidak disiplin dalam memimpin, tidak pandai mengatur bawahan, bahkan bersikap tidak pantas di depan melawan pangeran. Kini hamba meminta mundur dari jabatan Jenderal Penjaga Barat, menyerahkan kekuasaan militer dan menunggu keputusan. Disetujui. Yang Mulia, tunggu sebentar. Ada urusan apa lagi? Putri Anran di aula kerajaan menuduh pangeran palsu, membingungkan garis keturunan, bahkan terkait kasus pemberontakan. Menurut hukum, gelar putri harus dicabut. Diturunkan menjadi rakyat biasa. Kamu. Yang Mulia, Pangeran ketiga sangat tepat. Putri Anran jelas bersalah, hukuman tegas diperlukan. Bisa kehilangan kepercayaan rakyat. Saya setuju. Abejenda, jangan, Anran dia, disetujui. Putri Anran. Mencuri gelar. Diturunkan menjadi rakyat, dikurung dengan ibunya di departemen kerajaan menunggu sidang. Tidak, tidak. Masalah keluargaan selesai, tapi dosa Limo belum diputuskan. Tunggu rapat pagi besok. Harus melalui pengadilan 3 lembaga untuk adil. Rapat selesai. Rapat dimulai. Menteri Hukum Zhao Yan. Hamba di sini. Menteri Pengadilan Agung Su Wenzhen. En bas di sini. Wakil Menteri Urusan Keluarga Kerajaan Li Chengxi. Hamba diizini. Bertiga akan menangani kasus ini. Segera mulai sidang. Putuskan langsung di hadapan istana. Hamba mengikuti perintah. Ibunda Ratu Bijaksana. Sidang tiga Pengadil. Paling adil. Jika adik ketiga punya keluhan, dia bisa berbicara di pengadilan. Yang Mulia, Zhao yang tegas tanpa kompromi. Su Wenzhen benar-benar jujur, sedangkan Li Chengxi. Dia heniala kerabat yaudari kil. Sidang tiga Pengadil. Sulit untuk bisa lolos begitu saja. Sidang 3 pengadil. Sangat diinginkan. Tong, siap. 3 untuk ibuku. Anjing Setia paling loyal. Tong, Edit 3 orang ini jadi penggemar fanatik ibuku. Edit jadi seperti, setiap lihat aku langsung ingat ibuku. Tipe rela mengkhianati dunia, asal tidak dia. Diamond Journey. Ding, edit selesai. Ingatan dan emosi ditanamkan. Sudah tanamkan ke alam bawah sadar 3 target. Yang Mulia ketiga. Silakan sampaikan kasusnya. Yang Mulia semua. Li Emo Membuat Juba Naga, Menyerang Karajan, Memaksa Pejabat Istana. Bukti sudah jelas, tidak perlu banyak bicara. Iya benar. Saat ini yang penting adalah membuat dia mengaku dan menandatangani. Yang Mulia kedua. Mendengar dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan adalah hukum. Pangeran ketiga. Apayang Gingin Kokatakan. Sebelum berbicara, saya ingin bertanya kepada 3 tuan. Apakah kalian masih ingat magnolia dari Gunung Barat? Tahun ini? Apakah bunganya masih indah? Kakak. Kalian. Apakah kalian kenal Jing An? Yang Mulia, permainan ini baru saja dimulai. Jangan terbuai kata-kata Li Emo. Apa itu si Shan Yulan? Hanya kebohongan yang dia buat. Tuan-tuan, apakah kalian memiliki hubungan khusus dengan nenek Jing An? Dan ingin melindungi anak haramnya? Qing'an. Ketika aku telah sukses dan terkenal, aku pasti akan menikahimu. Xingzi. Aku ini Putri Agung. Pernikahan. Bukan aku yang menentukan.
Kalau begitu, aku akan menanam magnolia di sini. Saat bunganya mekar memenuhi tempat ini, Aku akan membawamu pergi. Yang Mulia, aku bersedia meninggalkan segalanya, mengikuti sepanjang hidupku. Jenderal Zhao, istana lebih membutuhkan orang seperti Anda dibanding medan perang. Ke Departemen Kehakiman. Tolong jagalah keadilan di dunia ini untukku. Dan Anda, Yang Mulia? Lupakan aku. Yang Mulia. Puisi, liris bunga magnolia, ini, aku tulis khusus untukmu. Wenzeng. Puisi seindah apapun. Tak sebanding dengan selembar surat nikah. Lalu bagaimana dengan perasaanku selama ini? Bangga Magnolia Tela Gugur, Tintadi Wadajerni. Tak menyesali sumpah di bawah bulan kala itu. Paduka. Kasus ini tak perlu disidangkan. Menurut hamba, putra Pangeran Jing'an tidak mungkin melakukan pemberontakan. Camille, mewakili Tiga Divisi, menyatakan kepada Negeri. Pangeran Limo tidak bersalah. Siapapun yang memfitnah atau menjebaknya, berarti menjadi musuh Tiga Divisi dan keadilan dunia. Yang Mulia, hamba dengan jabatan Wakil Pemimpin Kementerian Agama melaporkan bahwa Pangeran ketiga, Limo, Tidak bersalah. Hamba mendukung pendapat tersebut. Putri Agung Jing'an memiliki moral yang tinggi, anaknya pasti tidak bersalah. Kasus ini jelas merupakan jebakan. Pemeriksaan Tiga Divisi telah mencapai kesimpulan. Pemfitnah harus dihukum atas kejahatannya sendiri. Monsri Bajinda Mangucom Pelaku Fitna Dongantega. Kalian semua, apa kalian mau memberontak? Keputusan 3 Pemikiran? Jelas kalian sudah disuap oleh Limo. Jabatan ini, Aku tidak mau lagi jadi pejabat. Li Kong. Jika Camus Berani Menudu, Anak Jing en Laji. Aku Korbankan Kepalaku Mangormati Yulan. Kamu. Aku, Mantrike Akiman Su Wenzeng. Menjamin dengan nyawaku bahwa pangeran ketiga tidak bersalah. siapapun yang keberatan, Harus lewat aku dulu. perintah agung ada di sini. Pangeran ketiga Limo adalah garis keturunan satu-satunya Putri Jingan Chang. Keturunan sah kerajaan, siapa yang memfitnah atau menindasnya akan dianggap sebagai pengkhianatan. Keluarga Kerajaan akan bersama-sama menghukumnya. Kakak kedua, adik keempat. Lihat, kan? Ini disebut lebih banyak dukungan, lebih kuat. Kau. Kalian semua sudah gila. Baiklah. Benar-benar, semakin banyak dukungan, semakin benar-benar menghukum bersama demi kekerabatan. Hari ini aku akan memperlihatkan kepada kalian bahwa saksi dan bukti. Yang mulia. Benda ini ditemukan di kamar tidur Limo. Ada bukti dan saksi lengkap. Zhao Yan, Su Wen, dan Li Chengxi. Apalagi yang ingin kalian katakan? Liemo. Kali ini kamu tidak bisa mengelak lagi, kan? Yang mulia bertiga. Sekarang ada bukti dan saksi lengkap. Apakah kalian masih mau melindunginya? Bukti orang dan benda, kan? Sistem, cepat editkan ucapan khas saat pangeran kedua kejam pada pelayannya. Tentukan konten yang ingin diedit. Oh. Ini dia. Bawahan kecil, hal sepele gak bisa kamu urus. Buat apa aku pelihara kamu? Terima, selesai. Edit selesai. Ingatan terkait sudah dibuat.
Buktinya jelas kali ini, apalagi yang mau diadili? Xiao Shunzi. Tu as muda ada di sini. Katakan di depan semua pejabat. Siapa yang menyuruhmu menyembunyikan jubah naga itu? Ya. Cepat bicara. Ah. Hal kecil tidak bisa dilakukan dengan... Kenapa pangeran membiarkanmu tinggal? Cepat katakan yang benar. Jangan. Aku tidak mau. Ayo, lihatlah. Seorang Kasim yang tersiksa. Apakah dia akan membantumu bicara, kakak kedua? Badak Kessel. Hal sepele tak bisa diselesaikan. Untuk apa aku memelihara? Ampun, Yang Mulia. Besok di Aula Emas. Bilang dari Limo. Yang suruh kamu sembunyikan jubah naga. Kalau berani salah satu kata saja. Aku padang keluargamu, kasih makan anjing. Dengar jelas enggak? Pelayant. Pelayan mengerti. Xiao Shunzi. Tanya kamu terakhir kali. Jubah naga ini. Sebenarnya siapa menyuruhmu menyembunyikannya? Xiao Shunzi. Selama kamu jujur dan mengatakan yang sebenarnya, Ibunda Permaisuri yang bijaksana pasti akan membela kamu dan menjamin keselamatan keluargamu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nyawa keluargamu adalah pangeran kedua. Pangeran kedua memaksa hamba melakukannya. Itu pangeran kedua. Dia memaksa saya taruh jubah naga di kamar pangeran ketiga. Apa maksudmu? Cari pangeran ketiga. Cari pangeran ketiga. Xiao Shunzi. Bilang pangeran kedua memaksamu. Apa buktinya? Jika berani fitnah pangeran, aku akan menghukum seluruh keluargamu. Yang Mulia, silakan lihat. Luka ini akibat pukulan pangeran kedua. Punggung masih ada bekasnya. Hamba tidak berani berbohong. Baginda. Bekas luka ini setidaknya dibuat selama 3 bulan terakhir, bertahap. Xiao Shunzi dia. Tidak berbohong. Ibu Suri, anak tidak melakukannya. Rencana Limo, dia menyiksa Xiao Shunzi untuk menjebak anak. Ibu Suri, kakak ketiga berniat dalam. Dia memasang perangkap untuk menjebak kakak kedua. Jadi maksudmu, 3 bulan lalu aku sudah tahu kakak kedua ingin memfitnahku? Makanya aku menangkap Xiao Shunzi dan menyiksanya, hanya untuk menunggu dia mencabut kesaksiannya hari ini? Kakak kedua, kamu terlalu membesarkan kemampuanku. Kamu. Yang Mulia. Marsekal Wei, Jenderal Penakluk Selatan, Lin Polu, mengirim penjaga pribadinya ke gerbang istana. Katanya ingin meminta keadilan untuk muridnya. Jenderal Lin datang, undang masuk. Ibu Suri, Jenderal Lin mengendalikan 300.000 pasukan penakluk selatan. Tentu ia bisa menegakkan keadilan. Kakak tiga. Jenderal Lin itu guru An Rushuang, sangat melindungi orang dekatnya. Comment Gambil Kandali Pazukan dari Muridiang Dias. Kali ini, lihat bagaimana kau menjelaskannya. Datangnya benar-benar tepat waktu ya. Tongzi, Ayo mulai bekerja. Jenderal Besar Lin ini. Dia juga harus mulai mengingat beberapa kejadian masa lalu. Peringatan. Target orang Lin Polu. Target Lin Po Fang tekad kuat, ingatan tak bisa diubah. Peringatan. Target orang Lin Polu. Tekad kuat, tidak bisa ubah ingatan. Target Lin Po Fang, tekad kuat, tidak bisa ubah ingatan. Tekad kuat. Peringatan. Target Lin Po Fang, tidak bisa ubah ingatan. Habis sudah, pertama kali ketemu pengalaman yang gak bisa diedit. Sistem. Putar cerita hidupnya. Tunggu. Ini dia. Wu Wei Hou, Jenderal Besar Penakluk Selatan, Lin Polu tiba. Hamba. Wu Wei Hou, Jenderal Penakluk Selatan, Lin Polu.
Menghadap Yang Mulia. Jenderal Lin, bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal Lin datang tepat waktu. Liemo. Berkomplot dengan setia, mencemarkan jenderal, serta merebut kekuasaan militernya. Anda harus tegakkan keadilan. Pangeran ketiga, hamba telah mendengar sedikit kejadian ini di luar. Anda, Ada yang ingin dikatakan? Jenderal Lin? Entah apa lagi yang harus saya katakan. an RU Schwang Bersekongkol dengen musu dan memaksa pemimpin? Atau bilang dia harus menyerahkan kekuasaan militer dan mengalami penindasan? An Rushuang adalah prajurit yang saya sendiri bina. Saya yang mendidiknya. Karakternya bagaimana? Saya lebih tahu dari siapapun. Jika hari ini Yang Mulia ketiga tidak memberikan penjelasan, Pasukan Selatan saya yang berjumlah 30.000. bukanlah pajangan, Jenderal Lin. Mau penjelasan, ya? Baiklah. Penjelasannya ini. Jenderal Lin, apakah sudah puas? Kamu, Bagaimana mungkin kamu tahu isyarat ini? kamu, Yang Mulia Pangeran ketiga, kenapa Anda bisa di sini? Upacara memperingati arwah mendiang Kaisar. Ibuku mengajarkan. Jenderal Lin setia dan berbudi luhur. Melihat upacara ini pasti akan menyadari bahwa yang menitipkan urusan ini memiliki hati untuk negeri ini. Menghormati arwah yang telah pergi. Begitu rupanya. Jika benar Pangeran ketiga adalah keturunan dari keluarga Jing'an. Ditambah ada amanat dari mendiang Kaisar. maka sikap tidak hormat an RU Schwang kepada Anda. Sudah dianggap sebagai pengkhianatan besar. Jenderal Lin, jangan tertipu olehnya. An Rushuang itu murid Anda. Kan? Ritual ini mungkin dia curi dari suatu tempat. Diam. Hamba, Lin Polu. Atas perintah mendiang Kaisar, melihat ritual ini, sama dengan melihat mendiang. 300.000 pasukan Zhennan siap diperintah. Kamu, Lin Polu, apa kamu mau memberontak? Yang Mulia, hamba. Sedang melindungi negara. Pangeran ketiga sedang menjalankan ritual mendiang Kaisar. Ini takdir surga. Hamba. Setuju. Pangeran ketiga. Tak bersalah. Paduka, mohon ikuti kehendak langit dan hati rakyat. Pemberontak. Kalian semua memberontak. Bibi, apakah Anda masih ingin menghukum saya? Kamu. Hari ini, aku lelah. Bubarkan pertemuan ini. Yang Mulia Kasahana saya, Dilisemua salah saya. Saya Yang Bodoh, tolong pertimbangkan hubungan masa lalu, ampuni kami berdua, kami rela menjadi pelayan Anda. Pangeran ketiga, saya ini bodoh, saya pantas dihukum. Tolong berbaik hati. Ampuni keluargaan. Kami tidak berani lagi. Usir mereka keluar. Yang Mulia. Ampuni kami. Jangan. Ampuni kami. Yang Mulia. Ampuni kami. Adik ketiga. Kakak sulung. Ibu Suri tidak bisa menunggu lagi. Hari ini, Limo di istana begitu sombong. Para jenderal di bawahnya sama sekali tidak menghormati Anda.
Kita harus mobilisasi pasukan luar kota ke ibu kota dengan tindakan tegas. Bodoh. Mobilisasi pasukan. Kau ingin paksa mereka memberontak sekarang? Lalu, Ibu Suri. Apa kita hanya akan diam saja? Tidak. Tunjukkan kelemahan. Mundur untuk maju. Berikan perintah. Besok dalam rapat besar akan menenangkan Limo. Nobatkan sebagai pangeran, berikan kekuasaan dan tanah. Angkat dia terlebih dahulu. Stabilkan situasi. Lalu rencanakan langkah berikutnya. Tidak. Ibu Ratu, bukankah ini kakap? Ikuti perintahku. Kalian boleh pergi. Angkat jadi raja. Berikan kekuasaannya. Ibu Kaisar benar-benar ceroboh. Ani, bukankah ini seperti memelihara harimau yang nantinya akan jadi ancaman? Kakak kedua. Kenapa buru-buru? Aku baru saja mendapat kabar. Putra mahkota sudah kembali ke ibu kota. Kakak sudah kembali. Bagus sekali. Dia pasti kembali untuk menjatuhkan Limo dan mengusirnya dari ibu kota. Dengan dukungan putra mahkota. Lihat apakah dia masih bisa sombong. Betul sekali. Jadi, dalam rapat istana besok, kita harus bertindak lebih dulu. Terus tekan Limo. Paksad ya tunjukkan lebih banyak kelemahan. Tunggu pangeran mengambil tindakan. Itu saat kehancurannya. Baik. Kita lakukan itu. Tongzi, edit ingatan pangeran. Pyutja. Peringatan. Pangeran Lian. Kehendaknya sangat kuat. Tidak bisa mengedit. Peringatan. Tak bisa sunting pangeran. Selesai sudah. Kakak kembali ke ibu kota saat ini. Juga untuk menghukum aku. Aku pulang ke ibu kota kali ini hanya untuk satu hal. Monadik Ketiga Intuk Mematui Perintaraja. Menertibkan kekacauan dan memulihkan ketertiban. Apa? Sebelum meninggal, Kaisar sebelumnya berkata padaku, jika suatu saat istana bergolak, ia menyuruhku berpura-pura meninggalkan, menghubungi 300.000 tentara perbatasan utara untuk dukung Bibi Jing'an. Mendukung ibuku. Benar sekali. C'est la Bibi Jing'antiada. Adik ketiga adalah pemilik baru lambang kekuasaan. 300.000 tentara perbatasan utara hanya mendengar perintahmu saja. Bukan, aku merencanakan langkah, menyusun strategi, mengedit, membeli yang lain. Tapi akhirnya, Benar-benar meninggalkan. langkah cadangan sebesar ini untukku. Tidak, jadi. Termasuk pasukan Jenderal Besar Lin dan pasukan penjaga. Aku memiliki total 70.000 prajurit. Lalu, bagaimana dengan Kaisar Wanita? Ibu Ratu hanya bisa mengerahkan 2.000 prajurit Feng Yiwei yang langsung di bawah komandonya. 700.000 lawan 2.000. Apa? Bibi saya ini. Benar-benar jadi kaisar dengan santai sekali. Kakak ketiga, apa rencanamu? HMPH. Kalau semua bilang aku merebut tahta, maka besok pagi, aku akan menemui bibiku ini. Hitung semuanya dengan jelas. Pangeran ketiga Limo tiba. Liemo. Berani sekali kamu. Di ruang tahta ini, kamu berani membawa pedang saat menghadap. Apakah kamu ingin memberontak? Kakak ketiga, ini ruang istana. Selain jenderal perang, tidak boleh membawa pedang. Perilakumu seperti ini. Di mana kamu menempatkan hukum leluhur? Moer, kenapa kamu membawa pedang saat menghadap? Ratu, Limo sombong dan ancaman memberontak. Mohon segera keluarkan perintah. Tangkap dia. Pangeran ketiga tidak menghormati raja dan membawa pedang ke istana. Tidak sopan. Kakak kedua, adik keempat, sudah cukup belum? Kamu mau apa? Sudah cukup. Moer membawa pedang ke istana telah diizinkan. Dia bekerja keras, melindungi diri. Itu wajar. Ibu Ratu, apa maksudmu? Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Jadi begitu. Baginda begitu baik pada hamba, hamba pun harus membalas budi. Membalas budi?
Hamba mendengar Baginda sangat menyukai berkuda dan memanah. Jadi, hamba menemukan seekor kuda surgawi dari tanah barat untuk dihadiahkan kepada Baginda. Kuda surgawi? Terima kasih, Moer. Ibu suri bijaksana dan perkasa, dengan kuda surgawi ini mampu melintasi dunia tanpa batas. Hati bakti kakak ketiga ini sungguh tidak buruk. Naik kuda. Ini kan keledai? Lihatlah, kuda darah panas seperti ini, Paduka. Puas, bukan? Liemo. Ini jelas-jelas keledai tua yang kurus dan bodoh. Kau sebut keledai sebagai kuda? Menepu raja. Ibu Ratu, ini pelanggaran besar, hukumannya adalah penggal. Kakak ketiga, jangan bercanda lagi. Cepat singkirkan hewan itu. Berlutut dan minta maaf pada Ratu Ibu. Ratu Ibu penuh belas kasih. Mungkin bisa memaafkanmu kali ini. Benarkah? Para pejabat terhormat, sangat berpengalaman, lihat. Apakah ini kuda darah merah ya? Yang Mulia, Saya telah mengamati dengan saksama. kuda ini, kamu berbakat sekali. Meski tampaknya kurus, tapi bertenaga dan penuh pesona. Memang, ini adalah kuda darah panas yang sangat langka. Song Ching Shu. Apa kamu buta? Yang Mulia, menurut pengamatan hamba, kuda ini, suara nyaring, langkah stabil. Sekilas memiliki aura naga dan harimau. Benar-benar kuda luar biasa. Yang Mulia, Ini adalah kuda BMW. Para pejabat benar-benar memiliki mata tajam. Yang Mulia, semua orang bilang ini adalah kuda darah panas. Menurut Anda, apakah ini kuda darah panas? Benar, ini BMW. Yang Mulia, itu keledai. Anda penguasa negara, bagaimana bisa seperti mereka? Menganggap keledai kuda, merendakan status Anda. Yang Mulia, Ari ini dianggap qu'il est des kuda. Bezok makin berani jadikan menteri raja. tak ada bedanya hitam dan putih, baik atau buruk. Di mana hukum dinastian? Di mana wibawa keluarga kekayaan? Cukup. Kuda darah langka ini akan diterima olehku. Moer, kamu telah tersakiti. Aku mengangkatmu sebagai Pangeran Jing'an dan memberikan wilayah Jiangnan. Kekuasaan penuh diserahkan, upacara pengangkatan dilakukan setelah hari baik dipilih. Setelah hari baik dipilih, upacara pengangkatan akan dilakukan. wilayah Jiangnan itu adalah daerah paling makmur di kerajaan, dan juga dengan kekuasaan militer sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar gelar pangeran. Tapi ini seperti negara di dalam negara. Ibu Ratu, jangan. Limo sombong, bagaimana membiarkannya? Keputusan sudah bulat. Moer, apa pendapatmu? Pangeran, Jiangnan. aku tidak mau. Liemo, berani sekali. Ibu Ratu memberimu gelar pangeran, tapi kau tak tahu diri. Kakak ketiga. Putra mahkota kembali ke ibu kota. Kau memaksa pewaris tahta pergi, berniat merebut kekuasaan. Pasti akan menanyaimu di depan semua pejabat. Takutnya saat itu, kau bahkan tak punya kesempatan untuk menyesal. Oh, begitukah? Yang Mulia Putra Mahkota tiba.
Kakak. Cepat katakan, 3 bulan lalu, apakah Limo memaksa meninggalkan ibu kota? Surat, apakah dia memaksamu menulis? Kakak, Berit a eu Pejabadani sur Iko Dipaksa, ya? Surat penyerahan itu. Memang aku tulis sendiri. Semua Denga. Bukti sudah jelas. Tangkap pemberontak ini sekarang. Tapi, Aku melakukannya dengan sukarela. Putra mahkota. Kamu. Apa maksudmu? Maksudnya adalah permainan perebutan seperti yang dilakukan anak kedua dan keempat itu. Aku memang tidak tertarik. Aku semakin muak dengan drama saudara saling bertikai seperti ini. Kakak. Apa kamu sudah gila? Kamu mau menyerahkan tahta ini kepada seorang anak durhaka? Kamu mau menyerahkan tahta ini kepada seorang anak durhaka? Pangeran Mahkota, apa yang Anda katakan saat ini? Benarkah berasal dari hati Anda? Atau, Apakah Anda dipaksa oleh seseorang? Dipaksa? HMPH, lucu sekali. Semua pejabat, tentara di luar istana, juga yang kalian sebut. Hukum dan hati rakyat. Mana yang bukan keluarga Li atau milikku? Kakak kedua. Adik keempat. Dan bibi tersayang. Katakan, perlukah aku mengancam siapapun? Kurang ajar. Anak durhaka yang sombong. Pengawal. Tangkap pembangkang ini. Anak tidak tahu diri yang mencoba berkhianat. Bunuh dia kalau melawan. Bunuh tanpa ampun. HMPH. Lamban Arimo a Dadi. Aku mau lihat siapa yang berani melawan. Saya, Lin Polu, memimpin 300.000 pasukan selatan, bersumpah setia. Bersama maju dan mundur. Bersumpah setia 3 kali, bersama maju dan mundur. Kalian semua memberontak. Bibi. Sekarang merasa. Apa aku masih berdosa? Ibu Ratu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diam. Salahmu, durhaka. Membuat masalah. Ibu Ratu, tenangkan amarahmu. Moer. Sebelumnya Bibi salah menuduhmu. Karena kesalahpahaman sudah selesai, silakan duduk. HMPH. Ini. Aku tidak mau duduk. Lalu, Moer, mau duduk di mana? Kamu sudah banyak berkorban. Mau duduk dimanapun, aku setuju. Aku ingin duduk. Di sana. Kamu gila. Liemo. Itu singgasana naga, tempat kaisar duduk. Moer, kamu pasti bercanda. Ini milik hamba. Baru saja Bibi bilang, hari ini aku mau apa saja, duduk di mana saja, akan diizinkan. Hamba memang bilang begitu, tapi Ibu Kaisar. Pemimpin tak boleh menarik kata-katanya. Yang mulia, sudah berjanji. Maka. Tepati Yanyi. Legenda. Pangeran ketiga telah banyak menderita, hanya untuk duduk di kursi itu. Apa salahnya? baiklah. Bawa kursi ke sini. Moer, kamu datang. Duduk di sampingku, kita mendengar pemerintahan bersama. Kamu. Bibi. Kamu bercanda sama aku? Maksudku tempat itu. Bukan di sebelahmu. Tapi di sini. Liemo. Berani kamu menyentuh kursi naga. Itu adalah tahta kekaisaran. Melanggar aturan besar. Ibu Ratu. Ini adalah pemberontakan. Limo. Kamu sedang bercanda denganku, kan? Setiap kata yang aku ucapkan sejak masuk aula ini serius. Kecuali di sini. Aku tidak akan duduk di tempat lain. Baik. Sekarang. Apa kamu puas sekarang? HM. Bibi. Kursi ini sudah dipakai terus, baju. Sudah saatnya digantikan? Baju apa? Yang mulia. Hamba akan membantu Anda berganti pakaian. Liemo.
Berani sekali memakai jubah kerajaan di hadapan Ibu Kaisar. Ini tindakan merebut kekuasaan, ini pengkhianatan besar. Pangawal. Cepat cegah dia. Berani ya. HMPH. Apa yang bikin aku nggak berani? Sekarang, siapa lagi? Yang berani melarang aku duduk di sini? Limo, kamu memang berhati serigala dan liar. Ibu Kaisar ada, kamu berani-beraninya. Prajurit istana dan pengawal Jingi, cepat tangkap pengkhianat ini. Apa yang mau kamu lakukan? Kau pikir pakai jubah naga langsung jadi kaisar? Ini terakhir kali aku tanya, siapa lagi? Tidak izinkan aku duduk di sini? Baiklah. Benar-benar dipilih oleh semua orang. Limo. Hari ini kau pakai pakaian itu, duduk di sini, apa yang kau ingin lakukan? Mau lakukan apa? Hah? Silakan, Kaisar perempuan, turun tahta. Kamu. Apa yang kamu bilang? Pemberontak. Aku akan membunuhmu, pangeran kedua. Tunggu dulu. Chen Feng, Komandan Chen, di mana penjaga Jin Yiwei? Di mana pasukan pengawal istana? De Lapin Ribu Pasukan Pangawal Menira. Chen Feng memimpin pasukan, menyambut raja baru. Kamu. Kalian semua mengkhianati aku, Ibu Ratu. Bukan Mereka Yang Mankianati Mu. Camus Yang Mankianati Mereka, Mankianati Bibi Jingan, Mankianati. Hati rakyat di seluruh negeri ini. Meski kamu menguasai istana, apa? Tak punya legitimasi, dasar apa naik tahta? Benar. Hukum leluhur ada aturannya, suksesi ada urut. Siapa bilang aku tidak bisa menjadi pewaris tahta? Tongzi, ada kerja besar nih. Tongzi, segera tuliskan pengalaman hidupku, biar semua orang tahu. Putra-putri Changgong Jing'an, Limo, adalah pewaris yang ditunjuk oleh kaisar sebelumnya. Siap. Selesai, pengeditan berhasil. Semua jejak terkait telah dibuat. Selamat kepada tuan rumah membuka kebenaran kematian Jing'an. Kematian Jing'an. Tertulis di prasasti Batu Giok. Ditulis oleh kaisar sebelumnya, putra-putri Changgong Jing'an, Limo, berbakat. Ramah dan berbudi, berbakat dan bermartabat, sempurna luar dan dalam. Layak memikul tanggung jawab besar. Layak meneruskan tahta. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Song Qingshu. Apa yang terjadi? Song Qingshu. Apa yang terjadi? Ini. Paduka. Apa yang tercatat di gulungan giok ini? Memang benar adanya. Tea, tapi hamba juga baru mengetahuinya hari ini. Sri Maharaja sebelumnya punya catatan seperti ini. Paduka. Ini adalah surat rahasia dari mendiang kaisar sebelum wafat. 20 tahun lalu, beliau memerintah saya untuk mengumumkannya pada waktu yang tepat. Jika kebajikan perempuan kehilangan posisinya, maka putra-putri Agung Jing'an harus naik tahta, memulihkan ketertiban, dan memperbaiki pemerintahan. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Ayah? Mendiang kaisar pernah berpesan, jika Putri Jing'an mengalami sesuatu yang buruk, pemegang dekret ini harus menyelidiki kebenaran dan menghukum pelaku. 15 tahun yang lalu, Putri Jing'an tidak meninggal karena sakit, melainkan diracuni olehmu, adik kandungnya sendiri. Perhatikan baik-baik. Adik ingin mencelakai aku jika aku mati. Lendanji putraku. Surat terakhir Jing'an. Paduka. Dulu Pangeran Jing'an pernah mengirim surat kepada saya. Dia bilang, pada saat itu, Paduka sangat baik padanya. Saya bahkan ikut merasa bahagia untuknya. Tapi siapa sangka? Siapa sangka dia malah gugur di tangan Paduka. Keji sekali.
Hahaha. Kakak. Kamu selalu memanfaatkan aku. Menulis surat darah, menyembunyikan titah, menaruh orang. Bahkan setelah mati, kamu ingin anakmu merebut segalanya dariku. Ibuku selalu melindungiku. Tapi kamu, bibi kandungku. Sampai sekarang, kamu masih ingin aku mati. Moer. Aku ini bibi kamu. 15 tahun aku yang membesarkanmu. Aku tulus. Bisakah kamu mengingat masa-masa itu dan mengampuni bibimu? Tolong lepaskan aku. Aku bukan pemberontak, tapi aku patuh pada titah mendiang kaisar. Membalas dendam untuk ibu. Mengembalikan ketertiban. Sekarang. Siapa lagi yang berani menentang? Aku, Lian. Dengan hormat memohon adik kerajaan naik tahta. Hamba tua, Zhou Yuan. Kami menyambut raja baru naik tahta. Hamba Lin Pohu. Memimpin 30.000 pasukan selatan, dengan hormat memohon raja baru naik tahta. Prajurit rendah Chen Feng memimpin 8.000 pasukan. Dengan hormat menyambut raja baru. Kami semua. Dengan hormat menyambut raja baru naik tahta. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Paduka. Ini adalah surat pengunduran diri. Ka. Aku, Li Mingyu, hari ini menyerahkan tahta kepada putra-putri Jing Anchang, Limo. Berharap dia bekerja dengan rajin dan mencintai rakyat. Tidak mengecewakan negeri ini. Semua menteri, bangkit. Akhir dari drama ini.